A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari yang dirahmati Allah. Jumat Mubarak. Alhamdulillah wa syukurillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan izin kepada kita untuk kembali kepada kajian surat Al-Kahf. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan minggu lalu dengan membaca dan mengkaji ayat ke-46. Mari ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari yang dirahmati Allah, kita membaca ayat tersebut bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari yang dirahmati Allah, sekedar mengulang apa yang kita bahas minggu lalu di ayat ke-45, ayat Allah Subhanahu wa taala, memberikan perumpamaan bahwa hidup kita di dunia ini bagaikan air. Ya, atau kehidupan kita di dunia ini bagaikan air. Dalam ini air kita membutuhkannya secukupnya. Kebanyakan air, misalnya hujan lebat ataupun tsunami, tidak baik bagi kita, ya, merupakan cobaan. Kekurangan air juga tidak baik, kekeringan, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan hidup di dunia ini bagaikan air. Ambillah secukupnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan perumpamaan bahwa hidup di dunia ini bagaikan vegetation of the earth, ya, nabatul ard. Tanaman di bumi, ya. Nah, dalam hal ini poinnya adalah kesementaraannya, ya. Jadi kita mengetahui bahwa kalau kita bertafakur mengenai tanaman di bumi ini, segalanya sementara, ya. Kita menanamnya, tumbuh kecil, masih lemah, kemudian menjadi kuat, kemudian memberikan hasil masa-masa prima, kemudian menua dan menjadi daun-daun yang kering, terbawa angin. Demikian pula hidup kita. Kita dilahirkan ke dunia, kita tumbuh, masih lemah, kemudian menjadi kuat, mencapai masa prima dan masa produktif, kemudian menjadi tua, dan ya, kita pun meninggal bersatu kembali dengan tanah. Ya, dengan demikian kita mengambil pelajaran bahwa hidup ini adalah sementara, ya, dan yang akhirat itu adalah yang kekal. Dengan demikian kita dapat memberikan proporsi yang sebaik-baiknya, ya, dalam melihat hidup di dunia relatif terhadap kehidupan kita di akhirat, ya, harus proporsional, ya, hidup antara kehidupan persiapan atau kehidupan kita di dunia ini dengan persiapan kehidupan kita di akhirat. Nah, kalau di ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan, ya, di ayat yang berikutnya ini Allah Subhanahu wa taala memberikan menyampaikan ayatnya secara eksplisit, ya, secara langsung. Al-malu wal banun, ya. Al-mal, harta, ya, wal banun, ya, keluarga, ya, atau dalam hal ini anak-anak, ya. Zinatul hayati dunia, merupakan perhiasan kehidupan dunia. Nah, ya, menarik dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala, atau perlu diperhatikan Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan al-mal, ya. Karena al-mal atau harta itu atau uang atau demikian, ya, merupakan sesuatu yang umum, ya. Setiap orang, yang muda, yang tua, semua menginginkan harta, ya. Tetapi yang kedua, al-banun, ya, mungkin pada waktu muda kita tidak menginginkan mungkin beberapa orang tidak menginginkan keluarga, tidak menginginkan anak-anak, atau mungkin sudah tua juga ingin hidup, anak-anaknya sudah hidup mandiri, ya, ingin dan orang tua mungkin juga ingin
take time of their own ya istilahnya ya. Jadi menikmati masa hidupnya juga ya kembali setelah menyelesaikan tugasnya mendidik anak-anak ya. Tetapi ya disinilah unik ya. Jadi Allah SWT menyatakan al-malu wal banun karena al-mal atau harta itu lebih umum disukai oleh umat manusia. Wal banun juga demikian ya, tetapi ada saatnya seseorang dalam hidupnya mungkin tidak terlalu mengharapkan wal banun tetapi kemudian mengharapkan wal banun ya. Jadi menarik untuk dikaji bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu precise ya, begitu dalam memberikan contohnya ini, memberikan sabdanya ya, al-malu wal banun. Kemudian zinatul hayati dunia ya, zinah ya. Dan zinah ini artinya perhiasan di dunia. Nah, al-malu wal banuna zinatul hayati dunia. Ini Allah SWT tidak menyebutkannya secara negatif, tapi justru secara positif ya. Jadi jangan dianggap hal ini adalah pernyataan negatif ya, hanya sebuah perhiasan. Tidak ya, justru secara positif. Zinatul hayati dunia ya, perhiasan kehidupan dunia ya. Dengan perhiasan tentunya kita akan tampil lebih baik ya. Demikian pula artinya ini, dengan harta, dengan anak-anak kita akan lebih baik ya. Kita akan status sosial kita bisa lebih baik ya, penampilan kita bisa lebih baik dan sebagainya. Jadi Allah SWT justru menunjukkan hal ini secara positif atau menyampaikannya secara positif. Ya, ini adalah perhiasan di dunia ini, dan apabila kita menggunakannya dengan sebaik-baiknya atau menyikapinya dengan sebaik-baiknya, misalnya harta ya digunakan untuk bersedekah, untuk membayar zakat dengan ya kalau zakat sudah wajib ya, jadi tidak usah dibahas lagi, itu harus ya. Tapi sedekah ya kita gunakan untuk sedekah, untuk infak, dan tentunya ini akan memberikan hasil yang sebaik-baiknya untuk persiapan kita di hidup di akhirat nanti. Demikian juga wal banun ya, kita mengetahui bahwa salah satu doa yang tak putus adalah doa anak yang soleh. Jadi kalau kita mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya, insya Allah menjadikan bekal bagi kehidupan kita nanti dengan doa-doanya yang soleh. Jadi hal ini tidak dianggap sebagai atau tidak harus diartikan sebagai sesuatu yang negatif, tetapi harus diartikan sebagai sesuatu yang positif. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Nah, tetapi berikutnya ya, wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbik ya. Nah, di sini kalau dalam bahasa Inggris dan juga dalam bahasa Indonesia, ya, tetapi amal kebaikan yang terus-menerus adalah yang lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu. Ya. Nah, dalam bahasa Inggris, but the enduring good deeds are better to your Lord, for reward and better for one's hope. Ya. Nah, memang ada yang menerjemahkannya sebagai but, ya, tetapi seperti Ivan sampaikan tadi, ada juga yang lebih cenderung menerjemahkan sebagai yet. Ya, jadi tidak harus tidak dijadikan sebagai alternatif ya, tidak merupakan suatu alternatif. Jadi baqiyatus sholihat itu bukan alternatif dari malu wal banun, tidak ya. Tetapi hanya sekedar sebagai pernyataan ya, al malu wal banuna zinatul hayatid dunya, dan atau yet al baqiyatus sholihat atau amal baik, itulah amal baik yang di sini amal kebajikan yang terus menerus ya adalah yang lebih baik di sisi Allah ya. Jadi yang ini baik tetapi ada yang lebih baik. Demikian cara kita melihatnya. Al-malu wal banun baik tetapi ada yang lebih baik ya. Dan kita harus pandai-pandai dalam memanfaatkannya. Jadi kita hidup di dunia tentunya kita memerlukan harta ya, kita tidak bisa hidup di dunia tanpa uang ya. Kemudian atau kita memerlukan uang untuk hidup di dunia dan kita manfaatkan ya. Tetapi jangan sampai seperti ayat sebelumnya kita melulu memikirkan atau bekerja untuk uang karena ada yang lebih baik ya. Jadi ambil seperlunya seperti ayat sebelumnya karena ada yang lebih baik. Ya, wal baqiyatus sholihat ya. Dan ini menarik ya, dalam bahasa Arab biasanya seperti dalam bahasa Indonesia ya, kalau misalnya mobil biru artinya biru menerangkan mobil ya, mobil warnanya biru ya. Kalau dalam bahasa Inggris kan blue car yang menerangkan kemudian kata bendanya car ya. Nah, dalam bahasa Arab itu sebetulnya seperti bahasa Indonesia.
Tetapi dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala seolah membalikan hukum grammarnya ya, hukum tata bahasanya, karena menyebutkan wal baqiyatus sholihat, ya. Ya, jadi ada yang para ulama yang melihat ini, ya, jadi ini wal baqiyatu artinya immortal dalam bahasa Inggris, enduring good, ya, kok disampaikan sebelum solihat, ya, dalam ini amal soleh, ya. Ya, jadi karena dalam hal ini para ulama melihatnya Allah SWT seolah ingin menekankan keabadian dari amal baik tersebut. Wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbik, ya. Jadi istilahnya merupakan tabungan kita untuk akhirat nanti, karena ini terus menerus, ya. Jadi menarik, Allah SWT ingin menegaskan keabadian dari amal baik tersebut, ya. Ini salah satu pandangan dari para ulama, ya, mengapa seolah ini dibalik, bukan seolah, ya, mengapa dibalikan ini tata bahasa ini, ya. Nah, dalam hal ini khairun inda rabbik, ya. Nah, kita pernah membahas apa kata Rob, ya. Di sini Allah SWT tidak menunjukkan inda Allah, tidak menggunakan Allah, tapi inda rabbik, ya. Karena dalam hal ini Rob itu lebih cenderung sebagai panggilan Allah yang feminin, ya. Sebagai, ada yang menyebutkan sebagai educator, ya, di dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa Indonesia sebagai pendidik, ya, Rob, ya. Kita mengenal istilah tarbiyah, ya. Rob ini sebetulnya kata kerja, ya, memberikan tarbiyah, ya. Karena seringnya, karena terus-menerusnya Allah SWT memberikan tarbiyah pada kita, sehingga Allah SWT disebut sebagai Rob, ya. Jadi seperti kalau katakanlah saking cantiknya, katakanlah sudah tidak dibilang beautiful lagi, ya, tapi beauty, ya. Inilah cantik, seperti demikian. Nah, Allah juga di sini sebutkan Rob, ya, karena saking terus-menerusnya dalam mendidik kita, tidak disebutkan murabi atau bagaimana, tapi Robnya sendiri, ya. Inilah Rob, inilah yang dinamakan tarbiyah, ya, memberikan atau mendidik kita, ya. Nah, disinilah lebih personal jadinya ayatnya, Robbika, bahkan menggunakan ka, Anda lebih baik Tuhanmu, ya, dalam ini terjemahan, atau your Lord. Jadi seolah-olah dalam ayat ini Allah SWT berkomunikasi dengan kita, ya. Jadi tidak menggunakan orang ketiganya dalam bentuk jauh, ya, Allah, ya, merupakan panggilan Allah yang majestik, ya, yang jalal, ya, tapi dalam ini justru yang feminin, ya, Robbika, yang mendidikmu, ya, pendidikmu, ya. Disitulah cantiknya ayat ini, ya, beautiful ayat. Semua ayat Al-Quran beautiful, ya. Jadi al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbik, ya. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya harus diartikan secara positif, wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbik. Di sini terjemahkan tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik, ya. Jadi kita membacanya tidak sebagai alternatif dari yang sebelumnya al-baqiyatu wal banun, tetapi sebagai tambahan, ya. Jadi ada yang baik dan ada yang lebih baik, ya. Ya, khairun inda rabbik, lebih baik di sisi Tuhanmu, sangat personal, memanggil kita dengan kata Tuhanmu, seolah-olah Allah berkomunikasi dengan kita. Sawaban, ya, pahala, dalam hal ini diterjemahkan wa khairun amala. Amala itu harapan, ya. Amal itu harapan, ya, bukan amal tapi amal, ya. Alif, ya, itu harapan, ya. Wa khairun amala, jadi harapan. Jadi kalau kita dalam hal ini wal baqiyatus sholihat, ya, merupakan pahala yang lebih baik dan juga amal, harapan yang lebih baik bagi kita untuk keselamatan di akhirat, ya. Wa qulil haqqu mir rabbikum, yang benar hanya dari Allah, yang kesalahan hanya dari Irfan. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik dari sisi isi maupun dari penyampaian. Demikian kajian kita minggu ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.